Sejak kapan manusia pengen terbang seperti burung? Jawabannya, sejak abad ke-6. Seorang ilmuwan mencoba membuat alat untuk terbang dan berhasil melayang di udara selama 10 menit. Sejak itulah manusia terus berusaha membuat alat untuk terbang sampai terciptalah pesawat pada tahun 1903. Sebelumnya ada juga alat untuk terbang bernama Zeppelin. Bisa terbang karena menggunakan kantong udara seperti balon raksasa. Zeppelin menggunakan gas helium yang mudah terbakar, jadi sangat berbahaya. Makanya balon raksasa ini hanya digunakan untuk membawa penumpang selama 36 tahun. Berbeda dengan pesawat yang sudah digunakan lebih dari 100 tahun sebagai alat transportasi. Teknologi penerbangan pun makin berkembang. Gak sekedar untuk alat transportasi, tapi juga bisa memanjakan penumpang dengan berbagai fasilitas. Mulai dari pesawat komersial, sampai private jet yang biasa dipakai para sultan. Indonesia juga gak mau ketinggalan dong. Kita juga punya pabrik pesawat yang digunakan di dunia internasional. Halo Kak, aku mau tanya-tanya boleh? Boleh. Ayo nyanyi kacang duduk. Ayo. Nah, kakak tahu pesawat kan? Pernah naik pesawat? Udah. Nah, ini ada 2 gambar. Yang mana pesawat Boeing, yang mana pesawat Airbus? Oke deh. Ini yang Boeing pasti. Betul. Ini Airbus. Betul, tapi tahu nggak perbedaannya? Dari bentuknya sih emang beda. Nah, betul dari bentuknya. Jadinya kasih taunya. Nah, yang Boeing ini ujung dekannya lebih lancip, Kak. Nah, kalau yang Airbus lebih bulat dekannya. Terus kalau dari bentuknya, Nyil. Nah, kalau dari bentuknya Boeing ini lebih ramping. Tapi tuh lihat yang Airbus lebih besar, Kak. Nah, karena sudah tahu perbedaannya, jadi abis ini kita keliling-keliling naik pesawat, kita traveling, tiket pesawatnya dibayarin Unyil. Hah, Kak Tinggo? Enggak. Aku kan nggak punya duit, Kak Tinggo. Ini dia pesawat ukuran kecil yang paling laris dipesan di seluruh dunia. CN235-220. Buatan PT Dirgantara Indonesia. 100% karya anak bangsa. Sudah 48 unit dipesan oleh berbagai negara. Dari Korea Selatan sampai Turki. Dari Uni Emirat Arab sampai Senegal. Unyil dan semua masyarakat tanah air jelas bangga ada produk Indonesia diakui dunia. Gak sembarang negara loh bisa bikin pesawat kayak gini. Dari 200 negara di dunia, hanya 20 negara saja yang bisa memproduksi pesawat secara utuh. Salah satunya ya Indonesia. Tapi apa sih keunggulan pesawat mungil ini? Ikutin Unyil yuk, kita tengok langsung ke pabriknya. Nah, disinilah tempat perakitan pesawat CN235-220. Ada di Bandung, Jawa Barat. Bahan utama pembuatan material pesawat terbang adalah aluminium alloy, campuran tembaga, magnesium, mangan, dan seng. Bahan ini terbukti tangguh dan kuat di segala medan. Bagian pesawat yang dibuat harus presisi. Potongannya mesti sama persis dengan rancangan yang sudah dibuat. Ada yang dipotong secara manual menggunakan tangan. Ada juga yang melalui mesin dan komputerisasi atau istilahnya machining. Seperti proses melubangi blok bongkahan ini. Proses melubangi logam sengaja dilakukan di dalam cairan pendingin yang disebut air coolant. Soalnya proses melubangi ini butuh waktu lama yang bakal menghasilkan panas. Makanya butuh didinginkan di dalam air. Setiap komponen akan diperiksa dan dicek ulang di bagian quality control. Diperiksanya pakai alat canggih ini yang bernama Coordinate Measuring Machine. Gak boleh ada kesalahan atau meleset 1 mm pun. Untuk rangka pesawat dikerjakan di mesin yang disebut high speed machine. Mesin canggih dan modern buatan Jerman. Selanjutnya tahap pengecatan. Pengecatannya gak boleh sembarangan. Sebelum dicat, bagian pesawat harus dihaluskan terlebih dahulu.
Untuk bagian pesawat yang kecil, pengerjaannya bisa dilakukan secara manual seperti ini. Terakhir adalah proses pemasangan komponen, atau istilahnya final assembling. Dari kelistrikan, mesin, sampai badan pesawat dirakit di tahap ini. Semuanya harus terpasang sempurna. Makanya, staf yang ada di bagian ini harus memiliki sertifikasi khusus. Dalam 1 tahun, PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi 4-5 buah pesawat CN235-220. Ini pesawat ini konfigurasi dari DAS 10 ke 220. Nah, dari 220 itu yang dirubah adalah engine-nya dirubah, ya. Terus flap-nya sama leading edge-nya juga dirubah. Nah, terus beberapa semua komponen kaitannya dengan avionik itu semua sistem baru. Terus harness, wiring, perkabelan itu juga semua diganti baru. Biarpun ukurannya kecil, pesawat ini memang istimewa. Pesawat CN235-220 ini mampu mengangkut berat hingga 4.300 kg atau setara 36 penumpang. Bukan cuma buat pesawat sipil aja, pesawat ini bisa dibuat sesuai permintaan pembeli. Bisa digunakan untuk pesawat perorangan atau VIP, sampai misi militer. Bisa juga untuk bantuan bencana, SAR, hingga kargo. Ini berkat keberadaan rem door atau pintu belakang yang bisa dibuka tutup hanya dalam waktu 2 menit saja. Keunggulan lainnya bisa lepas landas di jarak yang sangat pendek atau istilahnya short take off and landing. Bisa di landasan beraspal maupun berumput, sangat cocok di negara yang berkontur pegunungan. Ukurannya yang kecil juga memudahkan pesawat ini bermanuver. Soal mesin, sudah memakai mesin termutakhir. Bisa terbang hingga ketinggian 25.000 kaki dengan kecepatan mencapai 237 knots. Bahan bakarnya juga irit. Sekali pengisian, pesawat CN235-220 ini sanggup terbang hingga 11 jam atau setara 1,173 km non-stop. Sudah ada fitur autopilot juga loh. Dengan segala keunggulan tersebut, gak heran deh kalau pesawat buatan PT DI ini sudah dipakai oleh banyak negara di seluruh dunia. Pesawat ini kebanyakan customernya adalah militer. Jadi keunggulannya ya bisa digunakan untuk dropping pasukan karena kita mempunyai ram door di belakang itu untuk dibuka kemudian untuk dropping pasukan. Kemudian juga bisa digunakan untuk search and rescue atau SAR. Jadi bisa untuk mencari survivor di laut atau di mana dengan menggunakan sudah dilengkapi dengan FMS yang dimasukkan ke situ untuk membuat patternnya bagaimana sehingga memudahkan pilotnya untuk mencari sesuatu di lautan atau di darat untuk mensar seseorang. Pengguna CN235-220 tersebar di Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan. Gak menutup kemungkinan jumlah negara-negara tersebut akan semakin bertambah. Soalnya PT DI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat CN235. Wah, peluang emas nih. Unyil dan seluruh rakyat Indonesia pasti berharap PT DI bisa semakin maju dan hebat lagi. Bravo! Kacang ngapain sih kacang gue niup balon gitu? Ini Nyil, aku dulu jago banget niup balon. Tapi kayaknya skill aku udah mulai berkurang nih Nyil. Emang kacang ngapain sih? Ya, aku pengen ngasih surat cinta buat doi Nyil. Kacang gue mulai halu deh, halu terus. Ya kan siapa tahu bisa Nyil. Ini katanya balon juga bisa jadi alat terbang Nyil. Daripada halu-halu, mending lihat yang satu ini nih. Produksi galon udara di Spanyol. Ada Nyil, ada katinggu. Langsung aja likutannya, cekidot. Bentar Nyil ya, nih aku buat Unyil. Pegang Nyil. Ini dia liputannya. Katinggu. Dunia
penerbangan gak melulu soal alat transportasi. Meski sederhana, alat terbang seperti balon udara masih diminati. Bukan untuk transportasi, tapi untuk wisata. Tidak banyak produsen balon udara di dunia. Salah satu paling terkenal ada di Spanyol. Sudah 30 tahun membuat balon udara untuk diterbangkan di berbagai negara. Balonnya juga nggak melulu berbentuk bulat, bisa dibuat jadi berbagai macam bentuk yang unik. Semua bagian balon udara, mulai dari keranjangnya, envelope atau kantong udara, tabung gas, sampai wadah pembakarannya, semua dibuat di sini. Pabrik ini sudah membuat lebih dari 500 balon udara setiap tahunnya loh. Bentuk dan ukurannya macam-macam. Ada yang untuk 2 penumpang, sampai ada juga yang memuat 24 penumpang. Setiap balon udara yang dibuat selalu dites dulu untuk mendapatkan sertifikat layak terbang. Perpaduan bahan plastik dan karet menjadikan balon udara ini tahan gesek, tahan aus, tahan terhadap bahan kimia ringan, serta lebih stabil pada suhu panas dan dingin. Untuk keranjang terbuat dari rotan, bahannya ringan dan tahan lama. Biasanya rotan direndam dulu selama 1 jam sampai lentur dan mudah dibentuk. Buat rangkanya tetap pakai besi biar lebih kokoh dan gak gampang rusak diterpa angin.